Nama saya Koni Aryani Rahaja, teman-teman panggil saya Koni. Saya ibu dari 3 anak. Anak saya yang terbesar usianya 15 tahun, kemudian yang kedua 11 tahun, dan yang ketiga 5 tahun. Saya mempunyai cerita yang cukup unik gitu. Kenapa saya mengawali di dunia woman fitness? Awalnya ketika emang basic badan saya itu dan genetik dari keluarga saya itu gemuk ya, bisa dibilang obes. Hingga pada waktu anak ketiga, saya melahirkan anak ketiga yang anak kecil yang usia 5 tahun, itu saya melahirkan dan menyisa berat badan itu hingga 78 kilo. Otomatis saya seorang cewek, ibu rumah tangga, ibu muda, gaul, aduh malu dong ya gitu ngeliat baju gua nggak muat, apa nggak muat, aduh nggak pede aja gitu. Dan pada waktu itu sih saya cuma olahraga fitness biasa-biasa aja gitu untuk rutinitas. Nah, semenjak saya stres dengan melihat kondisi badan saya yang 7 bileh mengerikan, kemudian saya berupaya keras gimana caranya supaya saya bisa balik badan ideal. Awalnya sih ke situ. Terus ya mungkin karena tuntutan saya cukup tinggi kepada diri sendiri dan agak cukup perfeksionis kepada diri sendiri juga, makanya saya fokus berambisi supaya saya harus bisa balik berat badan sesuai dengan yang saya impikan gitu. Dari berat badan 78 kilo, saya hanya dengan rutin melakukan olahraga fitness di tempat gym saya sebelumnya, yang sekarang itu udah tutup sih, cuman saya rutin dari 5 tahun yang lalu saya rutin melakukan itu setiap hari saya dengan private trainer saya hingga saat ini. Selain itu tentunya nggak cuma olahraga aja gitu. Selain itu saya juga melakukan diet sehat. Nah, diet yang saya lakukan healthy food ya. Jadi saya sejak 5 tahun yang lalu saya nggak pernah makan goreng, saya nggak pernah makan keripik, kerupuk, segala berhubungan dengan tepung terigu dan sebagainya. Itu awalnya dari situ dulu. Saya segala makanan yang fat itu saya hindari. Terus kemudian kesini dan saya akhirnya bertemu dengan Pak Taat pribadi, awalnya yang mengajak saya untuk join di Woman Fitness. Saya belajar dengan beliau, saya belajar gimana cara diet yang benar, gimana cara otomatis dengan exercise yang cukup hard juga dengan dia dilatih. Terus saya belajar sampai dengan saat ini kenapa secara tidak sengaja saya jadi aktif di join di Woman Fitness. Makanan pun juga saya lebih ekstrim lagi, yang tadinya cuma healthy food, sekarang saya hindari makanan yang garam, yang mengandung sodium, terus gula gitu. Saya benar-benar strict gitu, khususnya kalau menjelang kompetisi. Dan itu sudah menjadi habit saya, sudah menjadi pola hidup saya, dan itu di setiap saat dimanapun saya berada, saya selalu makan dengan makanan yang aneh itu, kata dalam tanda kutip. Menurut teman-teman saya aneh, kenapa? Karena teman-teman lingkungan pekerjaan saya itu tidak seprofesi dengan saya. Mereka melihat mereka makan enak, saya makannya cuma ayam rebus plain gitu. Buat mereka kok aneh gitu ya, cuman buat saya itu nikmat-nikmat aja gitu ya. Yang tadi saya bilang motivasi awalnya sih kepada diri sendiri ya. Saya pengen
membuat badan saya lebih bugar, lebih cantik, lebih fit gitu ya, dan sesuai dengan bentuk ideal itu awalnya. Kemudian ke sini-sini saya melihat bahwa banyak masyarakat Indonesia, khususnya kaum wanita di Indonesia itu masih belum banyak yang mengenal tentang kesehatan, khususnya untuk healthy life dan apa itu makanan sehat, apa itu olahraga, mereka masih kurang paham. Mungkin untuk kedepannya saya bisa membantu khususnya untuk kaum wanita Indonesia, mengajak mereka untuk lebih lebih awareness mereka tentang lifestyle ini gitu loh, dunia fitness. Kalau exercise saya lakukan semuanya, dan jadi dari upper body sampai dengan kaki semua saya idealnya harus saya lakukan semua ya dengan seimbang. Tapi menjelang kompetisi ini saya fokus ke berbagai bagian yang memang menurut saya kurang gitu. Jadi misalnya saya ada dendroid yang kurang, saya harus aja di sini, atau misalnya ada beberapa bagian yang saya harus fokus untuk membeli otot-otot saya tertentu, itu aja. Tapi kalau untuk itu keseluruhan semua. Background pekerjaan saya itu, saya ada kesibukan di bidang perbankan. Kebetulan saya memimpin salah satu bank swasta asing di Indonesia, khususnya di kota saya di Bandung. Jadi dengan kepadatan saya, jadwal kepadatan kesibukan saya, jadi saya bisa mengatur-ngatur waktu sendiri. Rata-rata dalam seminggu itu minimal itu 3-5 kali dalam seminggu. Tapi itu juga fleksibilitasnya diatur gitu, jangan sampai mengganggu pekerjaan saya. Menurut para expert yang senior saya, back saya yang mungkin harus lebih diutamakan, karena setiap kali kompetisi saya difokuskan sudah menonjolkan back saya. Backnya mungkin lebih ototnya lebih jadi yang banyak gitu ya. Ini terakhir udah beberapa otot jadi lagi di belakang, di kecil-kecil banyak gitu. Lebih jadi aja. Misalnya saya ngatur dari pagi bangun tidur, saya atur mau kerja, after office hour saya sempatkan untuk olahraga sebentar. Olahraga nggak akan lama kok, teman-teman mesti perhatikan, kita nggak perlu overtrain sampai 2-3 jam di tempat gym percuma gitu. Itu juga nggak akan jadi bagus juga ke badan. Cukup hanya maksimal 1 jam aja, kurang lebih 1 jam, dan saya balik ke rumah ngurus, jadi ibu rumah tangga, ngurus anak-anak, ngurus suami. Time management ini aja. Jadi kenapa manajemen waktu kita harus atur sedemikian rupa, dan jangan melupakan fokus utama kita apa gitu. Kalau bagi pelajar ya mereka harus belajar, kalau bagi saya tuntutan pekerjaan itu lebih utama. Setelah itu prioritas kedua, prioritas utama keluarga pasti, prioritas kedua pekerjaan, dan yang ketiga hobinya ya ini.